Aktivis pro-Palestina sebut pemerkosaan Hamas 7 Oktober itu imajinasi. Saudara, kasus pemerkosaan pada serangan teror 7 Oktober 2023 kembali mencuat dengan adanya saksi mata baru. Disebutkan kekejaman seksual itu meluas dan sistematis. Meski media massa internasional memberitakan pemerkosaan yang terjadi pada serangan teror 7 Oktober 2023, namun aktivis pro-Palestina di Indonesia menganggap itu imajinasi fakta Israel belaka. Hamas itu berkuasa di Gaza sejak tahun 2006. Begitu Israel keluar dari Gaza, diadakan pemilu, Hamas yang menang. Tetapi jangan salah, Hamas adalah teroris menurut mufti dari Arab Saudi. Mufti Arab Saudi pada 2017 melalui televisi di Arab Saudi menyatakan Hamas adalah kelompok teroris. Dan jadi, Mbak Monik setuju? Jika ada Mbak Monik pernah aja ke Saudi kalau gitu. yang menyetujui tindakan terorisme Hamas, saya sudah pernah katakan di negara kita ada BNPT. Makanya ada program deradikalisasi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan BNPT. Nasional Penanggulangan Terorisme. Ada program namanya deradikalisasi. Saya tidak ingin adik-adik generasi muda itu menjadikan Hamas sebagai sebuah sosok perjuangan. Apakah para pahlawan kemerdekaan Indonesia memperkosa anak, memperkosa perempuan, membunuh bayi dan anak-anak seperti kafir bebas? Ada tanpa bukti lagi. Apakah pejuang istilahnya kita pejuang untuk memperkosa itu melakukan aksi teror dan kekerasan? Tidak. Kembali lagi ke soal tameng Boleh manusia. sampai situ dulu Mbak, ditanggapi Mbak. Itu Israel agak-agak tidak melakukan tameng manusia. Korban jiwa di Gaza, separuh lebih perempuan dan anak-anak. Pertanyaan saya, kenapa datanya selalu perempuan dan anak dalam hal korban jiwa? Mana data kombatan Hamas? Berapa banyak teroris Hamas yang tewas? Yang kita tahu hanya apa? Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh terbunuh di Teheran. Yang lainnya, ada nggak datanya? Mas Hussein Gaza ada nggak? Tidak. Datanya Mas, dikeluarkan Mas, data-datanya Mas. Kami tidak ingin framing, kami tidak ingin mengkotak-kotakan satu narasi saja, tapi harus berimbang, semuanya harus punya suara yang objektif, yang sama. data emang nggak pernah ada, nggak pernah ada. Jadi memang yang selama ini ditarget oleh Israel memang sipil, wanita dan anak-anak. Kalau minta data berapa, dan itu di depan mata Mas Hussein sendiri, melihat langsung kejadiannya. Ya seperti itu faktanya. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa ada pemerkosaan, itu kan imajinasi Mbak Monik aja sebetulnya kan? Ya. Dan lucu gini. Sejak kapan Mbak Monik ini menjadi korban pemerkosaan sejak pada kapan 7 Oktober Monik bergantian 2023. boleh? Ya, Mbak Monik sejak kapan? Saudara, pejabat senior PBB Pramila Paten sebagai perwakilan khusus kekerasan seksual dalam konflik telah menyatakan ada kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan dan pemerkosaan massal di Israel pada 7 Oktober 2023. Information that sexual violence including rape, sexualized torture, cruel, inhuman and degrading treatment has been committed against Gaza. Human Rights Watch juga melaporkan adanya kekerasan seksual terhadap perempuan dan pria. Witnesses detail widespread and systematic sexual assault on October 7th. New witnesses and survivors described the widespread and systematic sexual violence during the October 7th massacre, according to a report by the Dinah Project set to be published on Tuesday. Rapes occurred in at least 6 different sites. The UK's The Times said, citing the Dinah Project, a group of legal experts and feminists that documented sexual crimes perpetrated when thousands of Gazan terrorists crossed into Israel on October 7th, 2023. Saudara, pengakuan adanya kekerasan seksual diperoleh dari saksi mata, pengakuan penyintas, dan bukti forensik korban tewas yang ditemukan pada 7 Oktober 2023. Karena itu, perwakilan khusus PBB untuk kekerasan seksual pun mengutuk tindakan keji Hamas
dan teroris Gaza yang memperkosa para korban dan sandera yang dibawa ke Gaza. Belakangan perempuan PBB juga mengutuk kekerasan seksual Hamas. Saudara, berempatilah pada para korban pemerkosaan. Berdiri bagi para korban, bukan membela pelaku pemerkosaan. Di Indonesia, Fadlizon sama seperti Muhammad Hussein. Fadlizon yang Menteri Kebudayaan Indonesia ini menyangkal kasus pemerkosaan pada Mei 1998. Kedua pria ini tidak berpihak pada korban kekerasan seksual yang jelas-jelas tidak bisa menunjukkan bukti saat pemerkosaan terjadi. Saudara, pada 2018, Fakta Israel menulis tentang mengenang kerusuhan Mei 1998 untuk dw.com. Fakta Israel menyajikan data tentang pemerkosaan pada kerusuhan Mei 1998. Terima kasih Anda sudah berpihak pada fakta dan kebenaran bersama YouTube Fakta Israel. I'm Israel Hai, bangsa Israel hidup. Salam damai dari Fakta Israel.